Honda adalah produsen yang paling laris di Indonesia. Bayangin aja, market share-nya sampai 70% lebih. Kasarnya, dilihat dari market share-nya aja, Honda seperti tidak mau bagi-bagi dengan produsen lainnya. Iya kan? Namun kenapa bisa Honda mendominasi sampai 70% market share? Jawabannya tentu aja motornya yang laku banget. Kenapa bisa laku banget? Jawabannya tentu aja karena proses kredit yang mudah. Karena faktanya lagi, 70% motor terjual dengan cara dikredit. Jadinya ya, makanya nggak heran kalau produk Honda laku banget. Padahal kalau kita mau lihat kualitas, sebenarnya motor Honda zaman sekarang seperti di bawah kualitas Honda zaman dulu. Misalnya di rangka. Kalau kita ngomongin rangka, sekuat apa rangka Supra X zaman dulu? Bahkan sampai saat ini Supra X udah dijadikan motor terabas oleh orang pedalaman untuk menerjang jalanan yang tidak manusiawi tersebut. Sedangkan rangka terbaru Honda yaitu rangka S-Shaft, jangankan dijalanin di jalanan yang tidak manusiawi, dijalanin di jalan raya aja, rangka motor ini bisa kepotek. Bayangin, rangka bisa patah, ini benar-benar sudah terlewat batas. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, kualitas lainnya pun juga seperti itu, yang mana seperti mengalami penurunan kualitas. Dan salah satunya adalah di finishing yang gampang banget baret. Emang iya? Jawabannya iya. Namun kenapa motor Honda gampang banget baret halus? Bentar. Sebelum lebih lanjut, kita harus satu pikiran dulu. Apa itu baret halus? Jadi baret halus ini adalah baretan yang terjadi pada lapisan luar cat atau permukaan plastik. Dan goresan tersebut biasanya sangat tipis, berbentuk garis-garis kecil. Baret jenis ini mungkin tidak terasa ketika diraba, tetapi terlihat jelas di bawah cahaya. Cara paling gampang melihatnya adalah dengan menggunakan lampu flash handphone. Udah pasti kelihatan banget. Jadi ya, itu adalah baret halus. Dan sayangnya baret halus ini sering banget menimpa motor Honda. Sebagai contoh di Honda PCX. Banyak banget kasus di Honda PCX 160 terbaru yang mengalami baret halus di bagian speedometernya, windshield-nya, dan yang pasti mika lampu depan. Ya, ini adalah hal yang wajar jika kalian punya PCX 160. Bahkan di marketplace banyak yang menjual lapisan pelindung untuk speedometer PCX. Kenapa banyak yang jual? Tentu aja karena speedometernya gampang banget baret. Bukan speedometernya aja, yang ngeselinnya adalah headlampnya bisa baret halus juga. Padahal motor ini motor baru, kenapa mikanya gampang banget baret? Namun kenapa bisa hal ini terjadi? Jadi bahan plastik yang umum digunakan untuk sesuatu yang transparan biasanya terbuat dari polikarbonet. Kenapa harus polikarbonet? Ya karena polikarbonet itu ringan, tahan benturan, dan mudah dibentuk menjadi lampu atau panel instrumen. Namun permukaan polikarbonet lebih lembut dari kaca sehingga lebih rentan terhadap goresan, dan ini adalah hal alami polikarbonet. Dengan adanya hal tersebut, makanya produsen biasanya menambahkan pelapis anti gores. Namun, walaupun sudah menggunakan pelapis anti gores, tapi biasanya tetap aja baretan halus tetap bisa muncul. Emang iya? Ya baik lagi sih, lihat aja motor Honda modern, hampir semuanya gampang baret, bahkan sekelas motor matic premiumnya gampang banget baret. Ini berbeda dengan Yamaha. Di motor Yamaha, baret halus tetap bisa muncul, tapi tidak secepat dan separah motor Honda. Kenapa bisa? Jadi diketahui Yamaha menggunakan campuran ABS dan polikarbonet pada area tertentu seperti panel speedometer atau cover depan. Dengan adanya campuran ini, tentu aja part tersebut lebih tahan baret. Sampai sini udah jelas ya kenapa headlamp, speedometer Honda, dan windshield motor Honda gampang banget baret. Itu baru part yang transparan, belum yang di bodi. Karena faktanya lagi, cat motor Honda juga sering banget baret halus. Bahkan kalau kalian perhatikan orang-orang yang jual motor Honda tahun muda, minusnya cuman baret halus pemakaian. Dan rata-rata memang seperti itu. Dan untuk motor yang sudah lebih dari 5 tahun pakai, minusnya biasanya cat udah kusam dan lainnya. Tapi kenapa bisa motor Honda memiliki cat yang gampang baret juga? Jawabannya tentu aja di finishing. Kalau kalian lihat finishing motor Honda tentu aja seperti menjanjikan, mulus, mengkilap, dan kalau varian matte-nya terlihat halus dan rata. Tapi coba kalian raba, semua itu terasa tipis. Bahkan kalau kalian sensitif dengan ketebalan cat, ketika kalian raba motor Honda yang memiliki warna matte, kalian seakan-akan meraba bahan dasar bodi tersebut karena saking tipisnya. Dan yang glossy ya kurang lebih juga begitu. Lapisan clear coat-nya seperti cuman slayer doang. Kasarnya kegores kuku sekali aja itu langsung meninggalkan baret. Makanya nggak heran kalau anak-anak Honda PCX atau Vario, hal yang hampir wajib mereka lakukan ketika memodifikasi motor adalah melakukan cat ulang. Selain mendapatkan tampilan yang beda daripada yang lain, dengan cat ulang mereka seperti lebih puas dengan motor mereka karena hasil catnya lebih bagus dan lebih terlihat wet look. Makanya kalau anak Vario atau PCX yang udah repaint motor mereka sedang berkumpul, udah kayak anak ayam negeri lagi ngumpul, warna-warni. Tapi kenapa cat motor Honda bisa tipis?
Jadi menurut data yang ada, Honda menggunakan metode cat berbasis air atau water-based paint, dan hal ini sebenarnya lebih ramah lingkungan. Tapi sayangnya pelindung atau clear coat-nya cuma dikasih tipis aja. Namun kenapa Honda harus menggunakan water-based paint? Jawabannya untuk produksi massal, karena metode ini jauh lebih hemat dan cepat. Yang kita tahu, Honda memproduksi motor dengan volume yang luar biasa besar di Indonesia, mencapai jutaan unit per tahunnya. Dalam industri sebesar itu, setiap detail sekecil apapun bisa berpengaruh besar ke biaya produksi. Contohnya, jika Honda mengurangi ketebalan clear coat hanya 10 mikron aja, dengan skala jutaan unit, mereka bisa menghemat miliaran rupiah setiap tahunnya. Artinya, keputusan untuk menggunakan bahan yang cukup bagus tapi bukan terbaik adalah kalkulasi bisnis yang sangat presisi. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Tentu aja untuk mendapatkan profit dan menekan harga jual motor seminim mungkin. Terlebih lagi, kita semua tahulah konsumen Honda bagaimana. Kebanyakan dari mereka tidak akan menilai kualitas bahan secara mikroskopis. Yang penting motor irit, halus, harga stabil, servis gampang, dan gampang didapat dengan cara kredit. Dan hal itu aja sudah cukup untuk membuat Honda tetap laku keras di pasar, walaupun ada kekurangan kecil di finishing. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik hati kecil saya. Jika sudah banyak yang mengeluhkan hal ini, kenapa Honda tidak ganti material aja supaya motornya minim baretan lagi? Saya coba tanya dengan AI mengenai hal ini karena dicari dimanapun gak ada artikel yang membahas hal ini. Jadi menurut jawaban AI, selama motor tetap laku jutaan unit, tidak ada urgensi untuk mengubah sistem yang sudah sangat efisien dan menguntungkan ini. Untuk apa menambah biaya produksi hanya agar speedometer lebih tahan baret kalau sebagian besar konsumen bahkan tidak mengeluh serius? Honda tahu bahwa reputasi mereka dibangun bukan karena bodi kinclong, tapi karena keandalan mesin, ketersediaan suku cadang, dan harga jual kembali yang tinggi. Mungkin jawaban AI kadang-kadang ngaco, tapi kalau jawaban kayak gini, sepertinya masuk akal juga. Iya kan? Namun di luar dari ini semua, kita harus memaklumi juga kondisi Honda saat ini. Apa-apa serba naik, tapi harga motor tidak boleh naik. Walaupun kalau kita perhatikan harga motor mereka naik setiap tahunnya secara perlahan, atau bahkan PCX yang tiba-tiba naik signifikan, percayalah, mereka juga berjuang untuk mempertahankan dominasi dan karyawan mereka yang banyak itu. Memang terkadang konsumen yang jadi korban, tapi kita harus mengakui juga, Honda seperti menjadi korban peraturan dan kebijakan ajaib dari negeri Konoha. Semua lini pajak naik, sedangkan pendapatan konsumennya tidak naik. Jadi ya cara inilah yang paling masuk akal untuk bertahan hidup dan menekan biaya jual motor. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Udah pada baret halus belum motor Honda kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.